bikin politik nih jadi nyaman, jadi bahagia, indah gitu loh, sejuk. Kenapa sih kita suka bikin suasananya jadi seperti apa? Jadi Kan kisruh enggak gitu. harus. Tidak harus kisruh ya, Mbak. Dibuat riang gembira. Ya, disambut dengan riang gembira, dilakukan secara riang gembira, diselesaikan pun dengan secara riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu. Masih bersama saya Christopher, dan sekarang kami hadir ke rumahnya Mbak Linda di Iya, terima kasih. Siap. Nanti kita akan ngobrol panjang dengan Mbak Linda. Mudah-mudahan obrolan tersebut memberikan motivasi kepada kita semua. Amin. Insyaallah. Apa kabarnya Mbak Linda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga. Halo, assalamualaikum. Iya. Semakin happy saja sekarang, Mbak. Iya, memang harus. Harus ya. Bahagia itu kan kita yang ciptakan. Iya benar. Ya, jangan mau nggak bahagia. Nanti imunnya turun. Iya benar ya. Kondisi COVID ini. Yang kami ucapkan begini Mbak ya. Iya. Mbak kan barusan terpilih nih. Amin, alhamdulillah. Kami ucapkan selamat bertugas. Mbak. Terima kasih. Mohon doanya ya pemirsa. Terima kasih. Nah, Mbak Radar Bengkulu. Kita mulai Mbak ya. Ini ada beberapa obrolan yang sepertinya cukup rumit untuk dibahas. Sekarang sebelum kita ngobrol panjang nih sahabat Radar Bengkulu, kita bacakan sedikit selintas profilnya Mbak Linda ini. Mbak Linda ini lebih dikenal dengan Insinyur Patriana Sosialinda. Beliau ini adalah pernah menjadi anggota DPR Kota Bengkulu 2 periode. Siap. Periode pertama 2004 sampai 2009, lalu 2009 sampai 2014. Namun di tengah jalan beliau Mencalonkan diri sebagai wakil wali kota bersama Pak Nisa. Semasa beliau menjadi wakil wali kota, ternyata banyak sekali aktivitas yang dilakukan, bahkan masyarakat Bengkulu sudah menikmati hasilnya. Lalu beliau juga pernah menjadi ketua Soksi tadi, Soksi provinsi, mungkin sekarang masih ya, Depidar namanya. Depidar ya. Ya, siap. Lalu sekarang beliau menjabat sebagai ketua DPD 2 Golkar Kota Bengkulu. Siap. Bahkan setelah habis masa beliau dicalonkan kembali dan terpilih secara aklamasi. Alhamdulillah. 5 tahun ke depan ya. Alhamdulillah. Lalu beliau juga di organisasi kepemudaan juga sebagai ketua Panji. Siap. Ketua Panji ya. Siap. Ketua Panji. Lalu ketua Asi Dewi. Siap. Beliau juga alumni dari SMA 1 Bengkulu. Jadi teman-teman alumni ini adalah seniornya begitu. Oh iya, halo sahabat. Nah, ya. Itu jadi sahabat Radar Bengkulu. Ada Forky juga. Oh, ada Forky. Iya, Bung Topper. Oh gitu, ketua juga. Ketua kota. Ketua kota Forky. Jadi banyak sekali organisasi yang digeluti oleh Mbak Linda. Jadi sahabat Radar Bengkulu bisa belajar sama Ibu Patriana Sosialinda. Kita biasa memanggilnya Mbak Linda. Sama-sama belajar. Dari profil Mbak ini, bagaimana Mbak caranya membagi waktu? Begitu banyak aktivitas Mbak. Gini, waktu itu kan nggak kaku ya. Oh, tidak kaku. Ya, waktu itu nggak kaku. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya. Dalam seminggu ada Senin sampai Minggu. Bagaimana kita membagi waktu? Saya pikir ya semua tuh udah piawai lah dalam dia membagi waktu antara keluarga, tugas dan karirnya, kemudian bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya pasti ya. Jadi ada lingkungan sosial, ada lingkungan keluarga, ya, kemudian ada tanggung jawab sebagai kalau kita bekerja ya di lingkungan tempat kita bekerja. Berarti gitu. harus pandai-pandai memposisikan diri ya Mbak? Iya. Ya, saya pikir untuk kita dengan adat budaya ketimuran ini ya, attitude nilai-nilai kebangsaan kita itu udah paham betul kita
untuk menjadi sebagai bagian dari sebuah lingkungan keluarga, menjadi bagian dari tempat kita bekerja dan lingkungan sosial umum pada umumnya gitu. Paham betul. Itu kan bicara attitude ya. Attitude ya. Nah, bicara attitude, kemudian tanggung jawab, kemudian fitrahnya sebagai apa gitu loh kan. Nah, pasti bisa membagi waktu. Walaupun kadang-kadang terlihat dia tidak bisa membagi waktu, tapi hati dan pikirannya nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Dia tahu bagaimana dia harus menggunakan waktunya untuk 3 lingkungan itu. Ya, 3 lingkungan itu. Nah, ini Ya. pasti Mbak ada waktu tersendiri untuk di partai politik begitu ya? Iya, karena begini kan di partai politik kan nggak kaku. Misalnya dalam satu hari dari jam sekian sampai jam sekian kan nggak ngabisin waktu juga. Misalnya dari 24 jam dalam sehari kemudian kita bergelut aja gitu kan. Dia nggak konstan begitu kan. Nah, begitu juga di tempat pekerjaan juga kok nggak konstan gitu loh. Tergantung di mana dan siapa kita. Ya, siap. Ya. Ya, ini soal waktu ya. Iya, soal waktu. Jadi harus pandai-pandai bagi waktu. Iya. Dihabiskan untuk Iya. hal yang tidak bermanfaat. Oh iya, sayang. Sayang sekali. Iya, sayang. Sedangkan Kan. usia bertambah terus. Ya, pasti. Kita ini kan harus memberikan walaupun sekecil debu pun kita harus berikan manfaat untuk lingkungan kita. Ya. Sekecil apapun harus. Iya, harus memberikan manfaat. Jadi jangan khawatir ketika kita berbuat baik dan berniat baik. Jangan niat aja ya, harus diaktualisasikan dalam perbuatan juga tindakan. Ya. Berarti harus selaras ya, Mbak ya? Iya, selaras oh. Hati, pikiran, Iya, tindakan. iya. Itu sabar ada dulu. Jadi jangan sampai apa yang diucapkan lain di hati begitu. Apalagi Harus lain selaras. dilakukan. Nah, itu. Harus selaras ya. Pikiran, Iya, hati, dan pikiran, mulut. hati. Iya. Biar bagus harmoninya. Iya. Iya, sama dengan investasi sosial gitu. Iya, investasi sosial. Lalu Mbak, begitu kita sudah terpilih menjadi ketua secara aklamasi di DPD Golkar Banten, itu ada penyusunan pengurus ya Mbak ya? Iya. Sudah Mbak lakukan? Iya, Bagaimana konsolidasi. Iya. konsolidasi, Mbak? Ini karena tanggung jawab dan kepercayaan yang sudah diberikan ya pasti yang pertama yang harus kita benahi kan internal ya. Ya, internal dulu. Kita menyusun SDM sesuai dengan kapasitas dan kompetensi mereka, kemudian jelas capaian tujuannya kan jelas, capaian targetnya itu jelas gitu loh, jelas kita juga harus mempersiapkan sistem dulu supaya sistem ini yang nanti bergerak sehingga apa yang menjadi capaian target kita bisa tercapai. Sama kayak ngelola Pemda kota juga, Pemda yang lain juga, kabupaten di tengah-tengah pemerintah, kemudian di organisasi manapun gitu kan. Ketika kita diberi kepercayaan, kita harus tahu kemana kita mau bawa ini yang diamanahkan, amanah ini mau dibawa kemana, mau dibuat seperti apa yang mau dicapai, siapa yang akan menjalankan kan gitu. Jadi ada harapan-harapan orang yang kita bawa. Ada tugas kalau berkenaan dengan partai ini ada tugas partai ya, amanah dan kepercayaan itu diberikan sama kita kan supaya kita bisa memimpin kelompok partai di teritorial yang kita diberikan tugas, yaitu memiliki target capaiannya sesuai dengan apa yang dimufakatkan secara nasional. Bagus dong kalau bisa lebih ya. Iya. Kalau bisa lebih ya bagus. Kita tahu Mbak, tidak akan lama lagi kan akan ada pileg. Iya. Baru di Iya. Iya. Nah, itu di bulan Februari. Iya. Nah, itu tentu ada target-target khusus ya dari partai. Misalnya katakanlah Partai Golkar ini adalah partai yang besar. Iya. Provinsi Bengkulu. Iya. Ada target-target tertentu misalnya Ya, Pak. satu anggota misalnya. Pasti ya. Ya kan gini.
Kalau kondisi dapilnya sama seperti sekarang, belum ada perubahan, walaupun ada wacana ya, mau bertambah menjadi 5 dapil. Kita anggap aja kita menggunakan dapil yang lama lah ya. Ada ada 3 potensi yang kita sudah lihat potensi yang beberapa pemilu yang ke belakang itu memungkinkan kita untuk mengejar perolehan kursi yang lebih dari 1 lebih dari 1 ya, karena mata pilih kan ya, mata pilih kita lihat itu lebih dari 1. Nah, dengan kita menempatkan ya, melakukan konsolidasi di setiap tingkatan ya, secara berjenjang, menempatkan orang-orang yang mumpuni untuk menjalankan kepercayaan di setiap tingkatan untuk nanti lebih memperbaiki ya perolehan suara dari sebelum-sebelumnya untuk lebih meningkat lagi gitu loh kan. Ya, minimal lah kita bisa minimal kita bisa mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Satu pasang kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada 2024 nanti ya. Ya, tanpa harus berkoalisi, tapi bukan berarti kita anti koalisi ya, enggak paling tidak kan beda ya kalau kita sendiri sudah siap gitu lah ya. Kita sendiri, Partai Golkar sendiri sudah siap mengusung 1 pasang calon wali kota dan wakil wali kota ke depan gitu lah. Berarti itu targetnya. Iya. Lalu tentu tidak mudah untuk menggapai itu. Oh iya. Harus dilakukan oleh terus misalnya mulai dari Iya. Kerja keras ya. Fokus gitu, serius, kemudian bertanggung jawab gitu ya. Kerja keras pasti, kalau nggak kerja keras mana bisa memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kita akan memperkuat dulu tubuh Golkar ya, mulai dari tingkat kota, kemudian kecamatan, kelurahan gitu ya. Kita persiapkan SDM yang siap untuk melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan partai untuk mencapai target yang ada. Gitu. Itu dulu. Penguatan internal dulu, penguatan internal. Nanti teknis kan, bagaimana kita bisa meyakini masyarakat untuk menitipkan amanahnya melalui Partai Golkar, ya kan gitu. Partai Golkar ini kan di samping dia partai yang besar, pengalaman, juga memiliki track record yang bagus. Dia punya cara-cara sendiri untuk menggait massa. Insya Allah ya kita harus paham ya nanti pelaksana yang kita percaya untuk menjalankan amanah partai ini di setiap tingkatan itu masih kita bekali dan harus inovasi dengan perkembangan kondisi di lapangan ya. Jadi dia tahu betul apa inginnya rakyat ini, karena kita ini kan memegang mandat ini masyarakat kota ya. Kalau khusus untuk kota ya, kita ini kan pemegang mandat mereka. Ketika mereka memilih memberikan satu suara mereka kepada Partai Golkar, berarti kita harus bertanggung jawab dengan titipan yang sudah dititipkan oleh mereka kepada kita. Ya, sungguh-sungguh ya bertanggung jawab ya. Kita ini kalau dititipin itu tuh harus bertanggung jawab, kuncinya itu. Kalau tidak, waduh. Bahaya ya. Waduh, nggak bagus lah, ya nggak bagus ya. Ya Mbak, Golkar ini sebagai partai yang besar, mungkin ada program-program untuk peningkatan kapasitas kader mungkin. Pasti. Jadi kita sekarang secara nasional itu sudah ada
Kalau di partai lain kan ada sekolah partai, sekolah partai ya, kader sekolah partai. Kemudian kita juga ada institusi, itu dia merupakan institusi ya, diutamakan para pemuda. Para pemuda. Ya, para pemuda ini bukan berarti laki-laki saja, ya laki perempuan, ya pemuda dan pemudi ya, para pemuda ya yang memang perlu kita persiapkan untuk menggantikan, untuk melanjutkan tongkat estafet para seniornya, ya kan, gitu. Jadi kita selalu mempersiapkan kader-kader muda terus bergulir, terus harus bergantian, gitu loh, untuk memberikan warna ya, di tengah-tengah bangsa dan negara ini, ya. Ini Mbak sebagai orang ibu, Ya. beralih ke seorang ibu. Ya. Nah, suka dukanya Mbak, suka Ya. dukanya ketika kita berpartai. Apa kira-kira? Jadi saya cerita dulu. Ya, Saya ini mantan anak orang tua yang sangat sibuk. Sangat sibuk ya. Kita terbiasa mandiri dari kecil karena orang tua itu harus bertanggung jawab menjalankan tugasnya, gitu ya. Nah, jadi ketika saya juga berada pada posisi yang sama, saya juga melatih anak-anak juga untuk mandiri. Ya, biasakan mereka mengetahui, mengenal lingkungan pekerjaan orang tuanya, kemudian ikut terlibat di sana untuk hal-hal tertentu ya. Jadi mereka bisa melihat sendiri, bisa menjadi bagian gitu loh kan. Jadi mereka melihat kesibukan kita ini bukan kesibukan yang tanpa arti. Nah, ketika itu yang ada di pikiran mereka paham itu. Tapi memang kondisi-kondisi tertentu memang kita harus lepaskan itu sementara waktu untuk bersama-sama mereka, gitu. Untuk bersama-sama mereka. Itu yang saya alami ya. Itu jujur seperti itu. Jujur sampaikan seperti itu. Jadi anak-anak udah terbiasa karena dari kecil ya, mereka tuh udah terbiasa melihat aktivitas kita dan mereka diajak ya, dan melihat sendiri, dilibatkan. Sebenarnya mereka paham dengan sendirinya gitu loh kan ya. Tidak merengek-rengek menuntut segala macam. Tidak, mereka paham. Lama-lama itu juga membuat mereka itu lebih tangguh ya, lebih mandiri. Mereka tuh bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan saya memang menanamkan nilai-nilai yang ketangguhan ke mereka. Saya tuh selalu bilang begini, kalau belum perlu menjerit, jangan menjerit. Nah, itu salah satu kata-kata yang memotivasi itu sama para guru. Kalau belum perlu menjerit, jangan jangan menjerit. Belajar untuk mengatasi masalah itu sendiri semana kemampuannya. Kalau ya sebatas kemampuannya. Kalau nggak mampu lagi, boleh. Nah, jadi mereka karena begini, zaman sekarang membutuhkan, kebetulan anak saya ini perempuan ya, perempuan, dua-duanya perempuan. Mungkin apa yang menjadi semangat dari Kartini dulu, ini sekarang dibutuhkan kelihatannya. Perempuan harus mandiri, perempuan harus kuat, perempuan harus ikut mewarnai gitu loh kan. Apapun itu, semua sektor gitu loh. Selama dia memberikan manfaat untuk yang orang lain, dia manusia yang baik. Sekecil apapun itu karya. Sekecil apapun itu adalah karya. Ya. Itu lagi sahabat. Jadi banyak sekali kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Mbak. Dan ini menjadi kata-kata motivasi. Dikasihkan dalam kehidupan sahabat dan ibu. Lalu Mbak, sekarang kan sudah mulai bermunculan ya Mbak, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, nama-nama yang berminat sepertinya Mbak untuk maju, yang mewacanakan diri ya. Iya, mewacanakan diri, siap maju untuk kontestasi Pilkada 2024. Nah, kalau pandangan Mbak bagaimana Mbak ya sebagai ketua bangsa?
bagus. Iya, itu menunjukkan bahwa Kota Bengkulu banyak ini kader-kader mumpuni untuk memimpin kota ini kan. Bagus, nggak apa-apa. Kalau saya mah mengapresiasi semua semangat. Iya, semua semangat. Yang paling penting niatnya harus baik, Niatnya harus baik. dengan cara yang baik, ya. Ya, ada tokoh-tokoh Iya, iya. yang muncul. Iya, karena ini sejarah. Ketika kita menggoreskan warna yang tidak baik, itu akan melekat. Akan tercoreng selama. Iya, pasti namanya sejarah. Iya, iya. Nggak bisa lari dari sejarah. Benar juga ya Mbak. Iya, iya. Nah nanti Mbak, andai kata nih, Hmm, kata hmm, hmm. di partai kita sendiri mengamanahkan Pak untuk maju begitu Mbak kontestasi pilkada 2024. Apa yang harus kita lakukan? Saya jawab setuju atau tidak setujunya dulu, mau Ya, atau tidak maunya dulu ya. Prinsip kita ini bagian dari sebuah partai, ya, pelaksana di partai. Ya. Ketika kita diberikan tanggung jawab, kepercayaan, ya, kita emban secara bertanggung jawab juga, gitu loh kan. Prajurit itu nggak ada kata tidak. Iya, harus Bismillah maju. Itu kalau kita yang dipercaya. Kalau saya ya secara pribadi gitu kan, karena di Partai Golkar kan ada mekanisme, ada mekanisme, kita ikuti saja, nggak ada masalah. Bikin politik nih jadi nyaman, jadi bahagia, indah gitu loh, sejuk. Kenapa sih kita suka bikin suasananya jadi seperti apa? Kan nggak harus. Tidak harus kisruh ya Mbak. Dibuat riang gembira. Ya, disambut dengan riang gembira, dilakukan secara riang gembira, diselesaikan pun dengan secara riang gembira. Ya. Ada apa namanya? Ada semangat tertentu. Iya, ya kita harus tahu kita tuh di ruang yang mana. Ketika kita sedang menjalankan fungsi yang ini, ya kita lakukan sebagaimana harusnya kita berfungsi di ruang itu. Ketika kita berada di ruang yang ini, ya, intinya tuh kita tahu apa, siapa, dan di mana kita. Ketika kita bagian sama-sama hamba Allah, apa kita mau putuskan hubungan silaturahmi? Kan enggak. Masa politik bikin kita jadi putus silaturahmi, terus ketemu gimana? Tengosan, kan nggak mungkin gitu lah. Ya itu, lakukan aja secara profesional, biasa aja gitu loh kan. Politik, hablum minannas, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah, happy aja. Happy aja. Oke, sahabat Radar Bengkulu, yang penting quote dari Mbak Linda tadi adalah yang penting happy saja. Jangan sampai politik itu membuat hubungan silaturahmi, hablum minannas kita jadi terganggu. Ya. Nah, politik itu dengan riang gembira. Ya, sambut dengan riang gembira, lakukan dengan riang gembira, tuntaskan dengan riang gembira. Ya. Oke, sahabat Radar Bengkulu, sepertinya sudah sampai ke akhir. Sebelum ditutup nanti Mbak ya. Ya. Ada pesan khusus Mbak untuk kalangan milenial, misalnya, lalu untuk warga Kota Bengkulu terkait dengan kondisi politik Kota Bengkulu sekarang ini. Ya. Pertama saya ingin mengajak semua masyarakatnya partisipasi untuk sama-sama menjaga lingkungan kecilnya, keluarganya dulu lah. Menghadapi wabah COVID ini ya, jangan dianggap remeh, jaga kesehatan karena ini akan menyusahkan kita semua, termasuk pemerintah juga jadi susah ini dengan wabah COVID yang ada, berdampak ke ekonomi, berdampak ke budaya juga, berdampak macam-macam ini. Sudah kesana kemari dampaknya ini ya. Nah, kondisi seperti ini saya mengajak adik sanak semuanya itu untuk sama-sama menjaga kesehatannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, karena dengan kondisi ekonomi yang sekarang agak terganggu, agak menurun sedikit ya, agak terganggu gitu ya, nggak tega saya ngomongnya. Ya, agak terganggu sendiri, itu berdampak ke cara berpikir dan hati gitu loh, kan berarti berdampak ke sosial juga kan. Ya, yuk kita sama-sama bersama-sama dengan pemerintah kita jaga kesehatan, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita,
sayangi lingkungan sosial kita, jangan egois, ikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah, kita ikuti prokes kesehatannya, kemudian kalau tidak terlalu penting ya kita nggak usah keluar rumah, semuanya kan sekarang sudah bisa menggunakan digital ya. Ya, kita juga membantu keluarga adik sanak kita yang memang dia memberikan jasa itu gitu loh, kita cukup di rumah malah lebih enak, lebih akrab, bisa mengerjakan yang lain, kita bisa berkebun juga, saya berkebun loh. Bisa berkebun bunga, yang suka bunga bisa berkebun hidroponik, kalau yang senang hidroponik itu untuk yang COVID. Kemudian saya menghimbau kaum milenial nggak usah alergi dengan politik ya. Ayo masuk ke dalam sistem itu, karena kalian yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan para kami yang sudah senior ini. Kalau nggak bekalin diri, gimana nanti Indonesia ini bisa menjadi Indonesia yang jaya raya gitu kan? Ya, terus menambah ini apa namanya? Bukan ini, gali, serap semua informasi yang berkenaan dengan ilmu kemileniannya, ya. Sekarang apa-apa digital, iya semuanya sudah mulai mengenai apalagi kita ini udah mengarah ke 5G ya, 5G. Nah, saya berharap anak-anak muda ini kemudian sudah mulai ikut berkembang bersama dengan perkembangan teknologi digital kondisi kekinian, gitu ya. Nggak usah bermanja-manja lagi, tidak usah main-main untuk hal-hal yang tidak baik lagi ya. Sehatkan lahir batinnya ya, tingkatkan impaknya ya, mudah-mudahan nanti ke depan Indonesia ini akan kembali berjaya sebagaimana yang diharapkan oleh para pahlawan kita yang terdahulu. Amin ya Allah, mudah-mudahan termasuk Bung Topper loh. Ya. Oh iya, selamat ulang tahun ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Sahabat ada Bengkulu dimanapun Anda berada, itu tadi motivasi dari Mbak Ika dan quote-quote-nya sudah banyak sekali disampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Allah. Tidak banyak lagi kata yang akan disampaikan sahabat ada Bengkulu. Apabila kami berdua dengan Mbak Linda ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung oknum-oknum tertentu ataupun sahabat ada Bengkulu, kami berdua mohon maaf. Ya. Kepada Allah kami mohon ampun, dan apabila ada sisi positif silakan diambil, dan bila ada banyak yang negatifnya silakan dibuang jauh-jauh, karena kami berdua adalah manusia biasa yang tidak kurang dari salah dan dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.